Dengan Bimbel Arif. Pada pertemuan ini kita akan membahas matematika, yaitu tentang akar eksponen, bentuk akar, yaitu untuk pelajaran daripada kelas 10 SMA. Supaya kita dapat melanjutkan channel ini, jangan lupa di like dan di subscribe ya, supaya kita terus berjalan. Oke, kita mengenal daripada eksponen. Eksponen ya. Nah, eksponen ini kita harus diartikan dalam arti kata adalah satu, artinya kalau dalam bahasa matematika adalah pangkat. Pangkat, umpama kalau dia 4A pangkat 2, berarti ada ini namanya eksponen ya, berarti bilangan ini eksponen. Nah, sekarang seandainya 4A pangkat 2 dikali, saya hapus dulu lagi, 2A pangkat 3, berarti kita lihat di sini, ini sama ya, sama, berarti pangkatnya kita tinggal 2 ditambah 3, berarti ininya ya tinggal 4 kali 2 berapa? 8, jadi 8A pangkat 5. Nah, ini bentuk salah satu eksponen dalam bentuk perkalian. Seandainya umpama ada 12 ya, 12 umpama pangkat 4 ya, dikali sama ya pangkat 6. Nah, ini juga bisa langsung aja. Jadi jangan sampai kita tidak lihat di sini. Yang kita ambil yang ininya aja, yang persamaannya. Jadi 12 dikali X-nya ya, 12X itu ditambah 4 ditambah 6. Jadi 12X 10. Ya, mudah sekali ya kalau kita simak di situ ya. Jadi kalau umpama dia ada bentuk pembagian, umpama kalau dia dalam bentuk kurung, umpama X pangkat 2 per Y pangkat 2, nah ya berarti dikali dengan 3, berarti berapa? Langsung aja X pangkat 6 dikali ya X pangkat 6, berarti berapa itu X pangkat 6 ini dikali X pangkat 6 per Y pangkat 6 ya, 2 kali 3 jadi berapa? X per Y ya. Ini salah satu bentuk ya. Jadi ada satu bahasan jadi di sini bahwa kalau dia umpama ini pun juga bisa dirubah sebenarnya, cuman kalau kita mau rubah lagi umpama kalau dia 4 ya 2x ya dikali 6x, umpama ya sama dengan berapa di sini. Nah, ya kita langsung aja, ini kan kalau dalam perkalian berarti 24 2x ditambah x, jadi berapa? 24 3 ya. Nah, itu cara seandainya kalau di atasnya ada x ya. Nah, kalau umpama kita membahas lagi tentang masalah dia umpama ada min ya, umpama A per B. Nah, ini ada A per B ya, umpama A per B sama pangkat min 1, kita mulai balikin aja B per A ya. Jadi mudah kan kalau kita lihat bahwa di situ ada satu bentuk yang sangat mudah dari eksponen, tetapi kalau kita tidak jeli di dalam hal ini, umpama ada P min 3 dikali Q min 4, nah ini kita bisa rubah, berarti bisa rubah dalam bentuk 1 ya, P pangkat 3 ya dikali 1 Q pangkat 4, bisa dirubah kayak gitu ya dalam bentuk eksponen ya. Jadi kita bisa rubah, kita bisa sesuaikan. Jadi kalau kita mau berubah ya dalam bentuk hal yang disebut eksponen ya. Nah, kita lanjutkan lagi umpama kepada dalam bentuk yang sangat lebih kritis ya di dalam eksponen ya. Kalau umpama
ada A pangkat ini, A pangkat ini ya, kita harus menyesuaikan dengan bentuknya. Umpama contoh A per akar 2, jangan AD supaya 4 per akar 2. Nah 4 per akar 2, bagaimana ini kita menyelesaikannya? 4 per akar 2 berarti kita lewat 4 akar 2 kali akar 2 per akar 2, boleh kayak gini. Jadi kan bisa aja kayak gini, boleh. Berapa nih? 4 akar 2 per akar 4, jadi berapa? 2 akar 2. Bagaimana 2 akar 2? Ya kan akar 4 adalah 2, akar 4 adalah 2 ya. Jadi ini contoh bentuk lagi. Umpama kalau perkalian begini, 4 ya per umpama 2 akar 2. Bagaimana menyelesaikannya? Kayak gitu juga, 4 per 2 akar 2 dikali 2 akar 2 per 2 akar 2. Jadi berapa nih? 8 akar 2 per 4 akar 4. Sama dengan kita lihat 8 akar 2 per, ini berapa nih? 4 kali 2, jadi 8 per 8 ya. 8 per 8 jadi berapa nih di sini? 8 per 8 ini kan 4 kali 2 8, 8 akar 2. Ini bisa coret jadi akar 2 ya. Mudah sekali ya kalau kita menyimak daripada bentuk akar tersebut ya. Seumpama kita kasih contoh lagi akar, berarti umpama akar 125 ditambah akar 64. Berarti kita perhatikan ini, kita bentuk dulu supaya kita lebih enak. Berarti kalau 125 ini berarti akar 25 kali 3. Bener kan? 25 kali 3 salah, 25 kali 5 ya. Sudah, ditambah akar berapa nih? 8. 64 ini kalau nggak salah akarnya 8 ya, akar 8 ya. Akar 8 kalau kita mau ini berarti akar 8 kali 8 boleh ya, kayak gitu bisa juga. Kita nggak boleh kita bentuk begini. Nah jadi kalau umpama ini kita selesain, kita selesain ini apa, berapa nih? Berarti keluar akar 25 kali akar 5 ditambah akar 8 ya, dikali akar 8. Ini bentuknya. Jadi ini bisa nih, bisa di apa? Bisa lebih disederhanakan. Jadi 5 akar 5 ditambah. Nah, ini juga bisa. Berarti apa? Akar 8 ya, diurai lagi ya. Kita urai berarti akar 4 kali 2 kali akar 4 kali 2. Kan mudah kan? Berarti apa? Kita bisa sini jadi 5 akar 5 ditambah ini berapa nih? 2 akar 2 ya. Terus dikali berapa nih? Ini tetap dikali ya, berarti berapa nih? 2 akar 2. Jadi 5 akar 5 selesainya kayak gitu, panjang ya. Ditambah nih berapa? 4 akar 4. Jadi sama 5 akar 5 ditambah 4 kali 2. Berarti berapa? Nah, berarti 5 akar 5 ditambah adalah apa jawabannya ya. Nah ini dalam bentuk yang sangat agak-agak rumit ya. Nah jadi kalau kita ada lagi umpama soal umpama ya, bentuknya seperti ini umpama hapus ya, hapus dulu ya. Dulu kita Anda bisa lihat nanti di YouTuber ya, karena saya ini agak panjang jadi kita lebih menghemat apa papan tulis ya. Nah, oke. Anak-anak perhatikan lagi di sini umpama ada pengurangan 13 ya. 13 4 kurang akar 2. Nah, ini pun juga harus kita kita buat lagi sama 13 ya. 13 buatin lagi 13 anak 4 min akar 2 dikali 4 min akar 2. Ini awas, ini saya kasih tahu tanda harus dirubah
ya. Tanda harus dirubah agar kita bisa. Jadi nih 13 kali 4 berapa? Nah, kayak gitu kan. Ini umpama 13 kali 4 berapa? Ayo 13 kali 4 21 4 52 kalau nggak salah ya. Oke, 52 plus ini akar berapa? Akar 2 per ini bisa nih kita kalikan 16. Ini min ya, awas, ini min kali plus jadi min akar 4. Jadi sama dengan berapa? 52 plus akar 2 per ini 16 kurang 2. Jadi 52 plus akar 2 per 16 kurang 2 berapa? Berarti 14 ya. Ini pun kita harus selesainya di situ ya. Kenapa tidak bisa dikecilkan bisa, tapi nanti akan lebih rumit lagi ya. Jadi kalau ini dalam bentuk akar eksponen dan bentuk akar ya. Jadi kalau umpama kita mau bentuk lagi umpama lebih rinci ya, lebih sederhana lagi. Ini umpama ini kan ini agak gini, kita umpama kita ambil kayak gini aja nih, umpama 13 buka kurung 4 plus akar 2 ya per ini kita kuadratkan aja ya. Pertama kita kuadratkan ini supaya 4 akar 2, bener kan? 4 akar 2 akar berapa tuh? Akar 4. Bisa kayak gini, bisa bentuknya kita buat. Jadi kita bisa bentuk sama akar ya kalau di situ. Nah, jadi kita bisa lebih sederhanakan lagi. Jadi 13 akar 4 tadi berapa? Ini 13 kali 4 ya. 13 kali 4 ya ini kan. 13 kali 4 berapa? Nah, kayak gini maksud saya tadi lupa ya. 13 kali 4 berapa tadi? 50. Wah ya, plus. Nah, jadi kalau ini nanti kita ke sini 13 akar 2. Boleh kayak gini. Boleh ini 16 akar 4 ya, boleh. Jadi 52 plus yang tadi juga boleh ya, 13 akar 2 per berapa sini? 16 kali 2 ya, jadi 52 plus 13 akar 2 per berapa tuh? Kalau kita mau jembatanin ya, 13 akar 2 per 16 kali 2 ini berapa? 32 kalau nggak salah ya. Oke, 32. Boleh ini jawabannya begini ya. Jawabannya kayak tadi juga boleh ya. Kita supaya menghemat papan tulis, jadi kita masuk kepada persamaan eksponen. Oke, kita akan masuk ke persamaan eksponen ya. Ini dari akar, sekarang kita persamaan kita rubah. Ini kita rubah judulnya jadi persamaan eksponen ya. Mohon maaf ya anak-anak, saya hapus dulu supaya maaf karena medianya sederhana. Jadi, mohon maaf ya. Persamaan eksponen. Nah, perhatiin, ini namanya persamaan. Berarti ada satu bentuk persamaan ya. Umpama kalau kita ambil umpama 3, nah ya, X ditambah 2 ya, nah sama dengan umpama ini persamaan 3 umpama 2X. Nah berarti kita sudah bisa lihat di sini, berarti umpama ada X di sini. Nah, berarti kita langsung aja X plus 2 sama dengan 2X, pindahkan ke sana. Jadi atau X nya pindahkan sini boleh. X jadi min 2X sama dengan berapa? Min 2. Jadi X sama dengan berapa nih? Kalau kita lihat di sini min X min 2X sama dengan 2. Nah, mudah ya. Kalau kita umpama ada lagi persamaannya bentuknya kayak gini, umpama 81. Nah, sini umpama 2X plus 3 sama dengan umpama ya 9. Nah, 9 umpama di sini ada 4X. Nah, ya kita rubah dulu ini. Kita rubah dulu.
Kira-kira 81 ini kira-kira pangkat berapa? Nah, berarti 9 pangkat 2. Buka kurung, 2x plus 3 sama dengan 9 4x. Benar nggak ya? Jadi ini coret, jadi kita masukin 22x plus 3 sama dengan 4x. Nah, 4x. Nah, kita perhatiin di sini. Ini kaliin 4x plus 3 sama dengan 4x. Pindahkan ke sana. Jadi kalau kita mau ini berarti x-nya ini, berarti di sini berapa? Kita perhatiin. Nah, jadi kita batas ini aja karena kita tidak bisa lagi menjangkau daripada hal tersebut ya. Kenapa? Kalau kita contohnya kayak gini. Tapi kalau dia di sini umpama 27, nah ya, pangkat 3x, nah, dikurang 2 sama dengan umpama 9 ya, pangkat 2 x. Nah, kita rubah aja di sini. Berarti di sini 3 pangkat berapa? Kalau mau kecil ya, 3 pangkat 3 kali 3x min 2 ya, sama dengan 3 pangkat 2 kali 2x. Boleh ya. Berarti ini coret, berarti yang ada berapa? 3x min 2 sama dengan 2 kali 2x. Nah, kita jadi berapa? 9x min 3 kali 2 berapa? 6, ini 4x. Jadi kita 9x dikurang 4x sama dengan 6 ya. Berapa ini? 5x sama dengan 6x, berarti 6/5 atau 1/5. Ini jawabannya untuk persamaan daripada eksponen ya. Nah, kembali kepada soal ini. Jadi kita kembali kepada soal ini. Umpama dia kalau berbentuk seperti ini, umpama ya, saya buat dulu ya, buat dulu soalnya, jadi kita enak. 3 x ya min 2y, nah, sama dengan 1/81. Oke, kita kembali ke sini, kita perhatikan dulu. Ini ada lagi yang model begini. Kita tulis dulu 3x min 2y sama dengan 1/3 pangkat 3. Kenapa 3 pangkat 4 ya? Karena kalau 3 kali 3 kali 3 kali 3 berarti ini kan 9 nih. 9 berarti 4 tadi 81 ya. Oke, kita perhatiin di sini deh. Kita rubah. Nah, sekarang sudah dapat kita di sini, tapi kita harus selesaikan dulu. 3x min 2y sama dengan 3 pangkat min 4. Kalau dia pangkat itu naik ke atas itu jadi berubah tanda ya. Ini coret aja tinggal. Berarti anak-anak lihat, perhatiin 2y sama dengan min 4. Nah, berapa? Jadi x min 2y penyelesaiannya min, ini pindah plus 4 sama dengan 0. Oke ya. Kita begitu enak ya, tapi sangat ringan. Kita juga bisa ada lagi yang bentuknya, umpama saya buat dulu soalnya. Ya, ini akan saya lihat ya. 3 umpama ya, ada per umpama 3x min 2 persamaannya ya, pangkat 2. Nah, sama dengan 3 akan 1/9. Nah, ini agak rumit sedikit ya. Jadi kita harus rubah dulu. Ini kan 3-nya pangkat 1. Jadi kita ini kan sama 3, jadi 3. Jadi di sini kita bikin kurung. Ini kan pangkat 1. Ini naikkan ke atas min e. Nah, kalau yang min kalau naik jadi apa? Sesuai perjanjian kita, kalau min ini plus 2. Buka ya. Tutup lagi kurungnya. Kali 2. Ini sejajar. Akhirnya. Ini sejajar sama dengan ini juga kita rubah. Nah, 1/3 pangkat 2. Nah, jadi kita rubah dulu. Nah, ini pun kita harus rubah lagi. Berapa? Ini. Nah, 2 kali 1. Ini kan 3. 2 kali 1 berapa? 2. 2 kali min 2e. Ini plus 4. Ya, perhatiin sama dengan. Nah, sekarang ini juga kita harus rubah. Kenapa? Jadi kita 3 ini kita naikkan.
kita naikkan. Jadi kan kalau kita naikkan berarti dia berubah kayak gini nak, satu-satu supaya anak-anak memahami ya. Nanti 3 min 2. Nah, kita rubah lagi di sini. Ya, lihat di sini supaya anak-anak enak ya, enak melihat dari mana kok bentuknya ya. 3 2 min 2x. Saya jelaskan sejelas-jelasnya agar kita tidak salah paham ya, tidak salah paham dalam menyimak daripada persamaan eksponen ya. Kita perhatikan ini, kita rubah dulu. Ini ada 3. Jadi 3 jadi min, nah min 2 per 3 ya. Jadi dapat di situ kita rubah menjadi min 2 per 3. Nah, sudah sama, coret aja kita. Jadi di sini kita lihat anak-anak perhatiin nih. Anak-anak perhatiin, ini min 2 per 3. Nah, ini kita kalikan ke sini. Nah, kita pindahkan ke sini. Jadi di sini kita pindah ke sini. Berarti 3 2. Nah, ini ada bisa kita tambah nih. Berarti kita kecilin dulu. Berarti berapa? Ini pindahkan sini. Jadi ditambah 6 min 2x sama dengan min 2 per 3 ya. Nah, jadi berapa di sini? Kita di sini 3 kali 6 berapa? 18. Ini kali sini dikali min berapa di sini? 6 ya, sama dengan berapa? Min 2. Bisa kan? Nanti di sini min 6x sama dengan min 2. Ini pindahkan ke sana. Ini pindah ke sana jadi min 18. Min 6x sama dengan min 20. Jadi x-nya berapa? X-nya berarti min 20 per 6 ya. Min ya, min 20 per 6 dengan min 6. Jadi apa hasilnya? Plus 20 bagi 6 diperkirakan adalah 2 kalau nggak salah ya per 6 ya. Hasilnya plus ya, karena min dengan min. Nah, ini bentuk persamaan eksponen ya. Oke, kita maju kepada persamaan selanjutnya. Persamaan selanjutnya kita hapus dulu nih. Kita hapus dulu supaya oke ya, persamaan selanjutnya. Persamaan selanjutnya coba ya lihat di itu biar anak-anak juga bisa memahami ya, jadi bisa mengetahui. Nah, saya mau bikin soalnya dulu jadi enaknya. Nah, sama kayak gini. Nah, jadi kita ada persamaan nih 2x min 2x plus 3 sama dengan 8. Ini namanya saya rubah ya. Tadi persamaan, sekarang tidak samaan. Nah, kalau dia tidak samaan berarti ada kayak gini. Nah, ya, perhatiin ada kayak gitu nih. Soalnya beda ya dengan tadi. Nah, sekarang kita perhatiin. Nah, ini kita rubah dulu. Jadi kita rubah 2x min 2. Ini berapa? 2x plus 3. Nah, ini pangkat berapa? 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Jadi kita bisa berarti 2x min 2x. Ini coret ya. Jadi ini plus 3 sama dengan berapa nih? 3. Kita bisa ini ke sini berarti kan kita simak bahwa di sini habis ya. Kalau ini habis ya. Jadi kita bisa menganukan berapa sebenarnya? Berarti 2x dengan 2x ini kalau kita soal kayak gini kita rubah aja tambah supaya kita enak ya. Berarti 4x ya. 4x plus berapa ini sama dengan 3 dikurang 3. Jadi x-nya sama dengan berapa? 0 ya. 4x sama dengan 0 ya. Ini contoh, ini salah satu contoh aja ya, bukan berarti kita ini. Saya kan langsung memberikan contoh ini supaya lebih memahami kita. Umpama ada lagi contoh soalnya. Contoh soalnya kayak gini, umpama saya buat sendiri nih soalnya tidak. Jadi umpama ada 16 ya, 16 pangkat 2x. 16 pangkat 2x ya, dan ditambah 25
pangkat 3x. Ya, oke. Kita lanjut dalam bentuk soal. 2x plus 3 ya, 2x plus 3 ditambah 2x 3x. Oke, kita rubah soalnya ya, karena kesalahan teknis. Ya, anak-anak ya, mohon maaf ya. Sekarang kita ada soal kayak gini. Jadi kita perhatiin di sini, ini ada angka 16. Jadi kita berpikir bagaimana kita caranya. 2x plus 3 ditambah 3x plus 2. Nah ini kita perhatiin, berarti ada 2 pangkat 4 kalau nggak salah ya. Dari 2 pangkat 4. Jadi sama, kita samain dulu, coret ya. Jadi x plus 3 ditambah 3x plus 2 sama dengan 2 ya, sama dengan 4 ya. Mohon maaf nih nanti salah ya, coretannya habis ya. Oke, sekarang kita perhatiin sini, ini kan sama 4x plus ini 3 sama dengan 4 ya. Nah berarti 4x kita susun, 4 dikurang 5, jadi 4x sama dengan min 1 ya. Jadi x sama dengan min 1 per 4 ya. Nah ini berarti di dalam penyelesaian eksponen ini ada tidak sama eksponen ini ya, harus kita melihat juga bentuknya ya. Jadi kalau bentuknya umpama kalau dia bentuknya begini, akar 4, nah ya, umpama ditambah umpama akar 75 lebih kecil atau sama dengan 25. Jadi kita ini dulu, kita akar 4 berapa? 2 ditambah ya. Akar 75 berapa? Akar 75 berarti 25 dikali dengan 3 sama dengan berapa nih? 5 pangkat 2 ya. Jadi kita bisa berbuat begini ya. Nah, jadi berapa di sini? 2 penyelesaiannya kayak gini. Ya kita berapa nih? Sama dengan berapa? Ini aja 2 pindahkan ke situ, akar 25 dengan akar 3 ya. Di sini 5 pangkat 2 dikurang 2. Boleh kayak gini. Nah, bisa kita bentuk kayak gitu. Nah, ini berapa? Berarti kan di 25 nih di ya, akar 3 ya. Akar 3 nanti sama dengan 5. Nah, ini ada angka 2, dari 2 nya pangkat 1. Jadi 5 ya. Nah, sekarang kita sisihkan ini. Jadi ini beda, ini sangat beda ya, jangan disamakan nanti salah ya. Jadi kita 5 pangkat 2 tetap ya. Nah, sekarang kita perhatiin. Ini kita perhatiin supaya kita enak menjangkaunya. Jadi 5 pangkat setengah sama dengan 5 pangkat 2. Benar ya? Nah, ini 3, jadi 3 dikali setengah, artinya ya, jadi supaya jadi 3 per 2 sama dengan 5 pangkat 2 min 2 ya. Perhatiin, ini kan sama ya, kita akan samakan dengan yang sama. Kita 3 per 2 per 5 pangkat 2 dengan min 2, biar selesai. Kalau kayak gitu kita nggak akan selesai. Nah, sekarang kita bisa melihat di sini. Nah, jadi bisa lihat penyelesaiannya. Nanti kalau ini akar kan sama, ini kan sama. Jadi kalau akar itu artinya kalau dia di ini artinya dikurang ya. Jadi 5 kita rubah di sini. Maka di sini 3 per 2 dikurang 2 sama dengan ini 2 ya. Sekarang kita lihat sini 5, maka di sini 3 per 2 min 2. Kita kan tidak sama penyebut. Jadi 3 per 2 dikurang 4 per 2 sama dengan min 2 ya. Jadi kita rubah lagi, berarti 5 min setengah sama dengan min 2 ya. Nah, berarti kita bisa
menyelesaikan ini dalam bentuk yang sangat baik. Jadi sekarang kita lihat di sini. Nah, ini bentuknya kayak gini nanti akhirnya ya, dalam bentuk eksponen yang ini ya. Nah, jadi ketidaksamaan ya, berarti kita kalau seandainya itu kita berubah begini, ini kita kasih X, nah ya, kita kasih X ya, berarti kan kita harus menyepakati, jadi hasilnya adalah ya min 2/5 ya, ini pangkat min setengah X. Nah itu ya kalau kita mau selesaikan. Nah, jadi kalau kita mau selesaikan modelnya kayak gini ya, jadi supaya memang agak sulit-sulit tergantung daripada soal yang harus kita bahas ya. Nah, kalau seandainya ada 16 ya, pangkat 2 dikurang 25 kalau pangkat 3 lebih besar atau sama dengan pangkat 1. Ini kita baru kok soal kan kita, yang penting kita mengerti dulu. Nah sekarang saya kasih umpama ini X ya, supaya ini umpama 3X tambah 1 bentuk soalnya umpama kan. Berarti kan kita rubah ini dulu, berarti kita rubah dulu berapa nih, ini 16, ini 25 kan nggak sama, tidak sama ya, supaya sama bagaimana, ini berapa nih, kita rubah dulu dalam bentuk 4 ya, 4 di sini kita pangkat 2x gitu, ini 5 2 kali 3x plus 1 ya. Nah ini juga sama dengan 81 kita juga, berarti 81 itu diperkirakan adalah 3 pangkat 4, benar kan? Nah supaya kita enak ya. Nah sekarang kita yang ini kita selesaikan sama ya. Nah sekarang kan ini tidak sama. Nah kalau tidak sama begini, berarti penyelesaiannya kita tetap pada penyelesaian biasa, 4x min ya, nih berapa, 5 6x plus 1 sama dengan 3/4 ya. Nah ini tidak bisa kita selesaikan secara langsung, karena kenapa? Karena bentuknya tidak sama. Ini tidak namanya ketidaksamaan ya. Kalau kita bentuk begini, batasnya tidak sama. Jadi kita kalau ada soal kayak gini, kita lihat di atasnya. Nah tapi ini ya tidak sama, kita harus samakan ini. Nah ini contoh daripada ini, contoh sesuatu soal yang tidak bisa kita selesaikan ya dengan cara ketidaksamaan ya. Kenapa? Karena ini tidak bisa disamakan ya, disamakan ya. Jadi kalau kita mau betul-betul menyelesaikan ya, kita harus melihat bentuk soal. Oke? Kita langsung kepada soal yang bentuk lanjutnya, yaitu fungsi eksponen ya. Nah, jadi fungsi eksponen umpama ini fungsi eksponen ya. Ini umpama masuk pada fungsi grafik ya, x berarti y sama dengan f. Nah berarti kita ada bentuk y sama dengan f kali x ya. Kalau kita contohkan umpama y sama dengan 2 pangkat x. Nah jadi kita bikin, bikin aja kayak gini. Nah kamu bikin, ya, nih kayak gini, bikin grafiknya. Ini kan kita tahu bahwa ini x. Nah enggak di sini tuh 2 3 4 5. Ini umpama ininya gini ya, ininya 2 pangkat x. Nah berarti kita sepakat nih, kalau x nya 0 ya 0 ya, kalau x nya 2 pangkat 1 ya 2 ya. Kalau ininya 2 berarti kenapa?
2 pangkat 2 ya, 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 berapa? 4, tulis di sini. Kalau di sininya 3, berarti 2 pangkat 3 berapa? Adalah 8 ya. Terus ini 4, 2 pangkat 4 berapa? 16. Ini berarti 2 pangkat 16, 2 pangkat 5 berapa? Nah, 2 pangkat 5 berarti 3, 2, berarti sini 5, 3, 2 ya. Nah, kita bikin aja. Nah, kita bikin ya. Nah, X-nya sama dengan 0. Nah, berarti X-nya sama dengan 0 sini. Ini Y, ini X ya, X-nya. Berarti kalau X-nya sama dengan 1, sini 1 nih. Nah, berarti kan kalau dengan 1 ini saya angkat Y ya, supaya enak ya. Y sama dengan, nah, ya, jadi nih, berarti kalau dia dengan 1 di sini, berarti Y-nya berapa? Y-nya 2. 1, 2 ya. Terus kalau Y-nya ini Y-nya X-nya 2, berarti berapa nih? Kita bikin ya, bikin aja nah, biar kita mengerti ya. Nah, berarti 2 berarti 4 ya. 1, 4 ya. Nah, perhatiin ya, perhatiin. Jadi kita enak jadi tahu. Nah, jadi nih berapa nih? 4 ya, 2. Nah, ini kalau ini 2 di sana. Ini kalau ini 3 ya. Berarti kalau 3 kalau salah itu 8 ya. Nah, kita nih anggap aja ya, dianggap ya, jangan kita memang papan tulisnya kecil, jadi kita anggap aja ini 8 di sini ya, jadi ambil. Nah, terus itu 16. Oke lah, sampai sini aja ya kita grafiknya, tapi saya rasa mengerti ya, memahami. Jadi nah ini grafiknya, tarik aja garis di sini. Nah, ini grafik daripada Y sama dengan 2 F ya, jadi ini grafiknya ya, jadi ini Y sama dengan F. Nah, jadi kalau atau sama dengan atau itu 2 ya. Nih, ini contoh daripada fungsi grafik eksponen. Umpama kalau seandainya ya begini. Sama kalau dia begini Y sama dengan F E ya, sama dengan setengah pangkat E ya, bikin aja, bikin aja kayak gini, bikin lagi kayak gini, bikin lagi kayak gini ya, bikin lagi kayak gini. Nah, buat ini E, ini sama dengan FD nya ya, tapi setengah. Nah, jadi kalau umpama sini 0 berarti 1 0 aja ya. Kalau dia 1, nah, berarti kan tetap pada posisi ya. Kalau dia pangkat setengah ya setengah. Kalau dia ini 2 ya 1/4. Ngapa? Setengah kali setengah kali 1/4 ya. Kalau di sini umpama 3 berarti setengah kali setengah kali setengah kali 1/8. Nah, terus ini lagi umpama 4 ya, 4 ya, saya fokus ya. Berarti setengah kali setengah kali setengah kali setengah berarti 1/12. Kita buat ya, ini fungsinya ya. Bagaimana caranya membuat ini? Anggap aja kita bikin ini titik 0. Nah, ini kita anggap ya, kita anggap aja ya. Kita tidak bisa ini 0, ini 1 ya, ini 2, 3, 4, 5, 6. Anggaplah 7 ya, 4 aja, 4 ya. Nah, ini kita perhatiin di sini. Berarti ini berapa nih? Berarti kalau dia Y-nya X-nya 1, Y-nya setengah ya. Kalau di sini nih setengah gitu ya. Berarti ini anggaplah umpama 1/4. Boleh ya kalau kita mau ini Y-nya ya. Jadi terus apalagi tuh 1/8. Nah, anggap aja ini 1/8. Ya, kita bikin aja. Bikin kayak gini lagi bikin ya.
Ini bikin lagi enggak ya. Nah, bikin aja kayak gini lah ya. Berarti 4. Nah, ini contoh ya, contoh ya. Nah, kalau jadi 5 ya, kita berarti 1/32 ya, 32 ya. Berarti sini 1/32. Anggap aja ini, kita menganggap ya, tidak menganggap bahwa ini adalah, makanya berdasarkan bukan pakai skala. Kalau pakai skala ya kita ini. Oke, kita garis aja dari sini. Berarti gini. Nah, inilah. Oke. Demikianlah keterangan daripada pembelajaran eksponen ya untuk anak kelas 10, yaitu tadi tentang akar, tentang persamaan eksponen, tentang pertidaksamaan eksponen, dan fungsi eksponen. Ini fungsi eksponen ya. Oke, sampai jumpa lagi di lain waktu. Oke, dadah. Jangan lupa like dan subscribe. Oke.